Shalom dan salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur karena kita dapat bersama-sama pada hari ini di dalam mempelajari serta merenungkan akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Judul renungan kita pada hari ini adalah Semua itu adalah miliknya. Dan ayat renungan kita di dalam Efesus 3 ayat 8 di mana mengatakan seperti ini. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Sahabat saudara yang terkasih, apakah yang menyebabkan Injil menjadi kabar sukacita? Paulus menyimpulkannya dalam Efesus 3 ayat 8 sebagai kekayaan Kristus yang tidak terduga. Orang yang menerima Kristus yang hidup dalam kehidupan mereka dapat memperoleh kekayaan rohaninya dengan percuma. Namun, sudahkah kita menikmati semua yang Dia berikan kepada kita? Sudahkah kita menikmati apa yang Tuhan berikan bagi kita di dalam hidup masing-masing? Ada sebuah cerita yang mengatakan seperti ini. Bob George merupakan seorang penulis. Dia mengamati bahwa sebagai seorang Kristen boleh saja hidup seperti seorang ateis. Orang tersebut dengan tidak mempedulikan doktrin yang benar. Dalam hidupnya ia menganggap bahwa satu-satunya sumber kekuatan adalah dirinya sendiri. Hanya mengandalkan dirinya dan pikirannya. Pada pandangan semacam ini benar-benar tidak perlu dan itu tidak berguna. Sama halnya dengan membeli sebuah kereta yang kuat, yang besar, namun kemudian harus mendorong, harus ditolak, ditarik. Rasul Paulus rindu agar jemaat di Efesus menyadari bahwa seluruh keperluan mereka dapat dipenuhi dalam seluruh kepenuhan kekayaan Kristus. Ia berdoa bagi mereka dan memohon agar Allah Bapa memberikan kekuatan rohani, persekutuan yang indah dengan Kristus, dan pengertian yang lebih dalam tentang kasih Allah, dan semua itu menjadikan mereka semakin serupa dengan Kristus. Efesus 3 ayat 16 hingga 19. Setiap tabiat perbuatan semakin sama seperti Yesus. Kenapa? Mereka melihat kepada Tuhan satu-satunya dan mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Paulus berdoa karena ia percaya bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Dalam ayat 20. Apakah kamu sedang menikmati kekayaan Kristus? Atau kamu sedang berusaha dengan kekuatan diri sendiri? Doa Paulus memberi kita alasan untuk bersyukur. Allah memiliki segala sesuatu yang kita perlukan. Sahabat, saudara-saudara semua itu adalah milik Tuhan. Semua di dalam kehidupan kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Paulus mengatakan bahwa kita harus melihat kepada Tuhan. Karena Tuhan mengetahui lebih banyak di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia biasa hanyalah manusia yang berdosa dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi Tuhan hanya mahu kita datang kepadanya
dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, karena hidup kita adalah milik Tuhan. Allah ingin menjadi segala-galanya bagi kita pada setiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu nasihat bagi kita: jika Allah ingin menjadi segala-galanya bagi kita setiap hari, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sudah memperlihatkan bahwa diri kita adalah milik kepada Tuhan? Semoga dengan firman Tuhan pada saat ini mengajak kepada kita berpikir dan senantiasa berserah kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.